Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Mubarokah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya sebagai host untuk memenuhi tugas podcast dari teman saya yang bernama Uluf Zulfatul Hiba. Saya sebagai narasumbernya. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama kepada teman saya ini, yaitu tentang seperti apa sih perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Gitu. Monggo dijawab, Mbak Ya, Ulif. terima kasih Mbak Vina. Jadi perjalanan dakwah Rasulullah itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Nah, di tahapan itu Rasulullah berdakwah selama 3 tahun. Dan itu cuma di lingkungan, karena kan sembunyi-sembunyi ya, itu cuma di lingkungan keluarga dan sahabat terdekatnya saja. Kemudian ada tahapan yang kedua itu tahapan berdakwah secara terang-terangan. Secara terang-terangan itu berlangsung sejak tahun keempat semenjak kenabian. Nah, itu terjadi di lingkungan kota Makkah. Kemudian yang ketiga itu ada tahapan dakwah di luar kota Mekah. Jadi udah umum, sudah menyeluruh gitu. Enggak cuma di kota Mekah, jadi di seluruh di daerah luar kota Mekah juga para pendatang yang ke kota Mekah juga didakwahi oleh Rasulullah. Seperti itu, Mbak Vina. Oh, seperti itu ya. Oh, baik. Terus tadi kan ada dakwahnya yang secara sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan. Lalu bagaimana sih kalau proses atau perjalanan Nabi Rasulullah itu ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi itu perjalanannya tuh bagaimana sih, Mbak Ulif? Baik, terima kasih. Jadi untuk perjalanan Rasulullah secara sembunyi-sembunyi itu bermula dari semenjak turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran turun kan di Gua Hira ya. Nah, itu Rasulullah berada di Gua Hira. Kemudian ketika malaikat Jibril turun untuk memberi wahyu, Rasulullah tuh kan baru pertama kali mengalami hal itu. Rasulullah gemeteran, menggigil gitu. Terus pada saat kan wahyu pertama kan yang Iqra itu kan surah Al-Alaq. Nah, malaikat Jibril memeluk Rasulullah dengan sangat erat. Kemudian memberi wahyu pertama itu kepada Rasulullah. Kemudian dilepas pelukan malaikat Jibril, dilepas oleh malaikat Jibril, kemudian dipeluk lagi hingga 3 kali. Setelah proses penurunan wahyu pertama itu selesai, Rasulullah langsung bergegas untuk pulang ke rumah beliau, ke rumah Siti Khadijah. Kemudian sampai rumah beliau langsung disambut oleh Siti Khadijah. Kemudian langsung diselimuti oleh Siti Khadijah. Oke. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Mubarokah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya sebagai host untuk memenuhi tugas podcast dari teman saya yang bernama Uluf Zulfatul Hiba. Saya sebagai narasumbernya. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama kepada teman saya ini, yaitu tentang seperti apa sih perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Gitu. Monggo dijawab, Mbak Ulif. Ya, terima kasih Mbak Vina. Jadi perjalanan dakwah Rasulullah itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Nah, di tahapan itu Rasulullah berdakwah selama 3 tahun. Dan itu cuma di lingkungan, karena kan sembunyi-sembunyi ya, itu cuma di lingkungan keluarga dan sahabat terdekatnya saja. Kemudian ada tahapan yang kedua itu tahapan berdakwah secara terang-terangan. Secara terang-terangan itu berlangsung sejak tahun keempat semenjak kenabian. Nah, itu terjadi di lingkungan kota Makkah. Kemudian yang ketiga itu ada tahapan dakwah di luar kota Mekah. Jadi udah umum, sudah menyeluruh gitu. Enggak cuma di kota Mekah, jadi di seluruh di daerah luar
kota Mekah, juga para pendatang yang ke kota Mekah juga didakwahi oleh Rasulullah. Seperti itu Mbak Vina. Oh, seperti itu ya. Oh, baik. Terus tadi kan ada dakwahnya yang secara sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan. Lalu bagaimana sih kalau proses atau perjalanan Nabi Rasulullah itu ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi itu perjalanannya tuh bagaimana sih Mbak Uli? Baik, terima kasih. Jadi untuk perjalanan Rasulullah secara sembunyi-sembunyi itu bermula dari semenjak turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran turun kan di Gua Hira ya. Nah, itu Rasulullah berada di Gua Hira. Kemudian ketika malaikat Jibril turun untuk memberi wahyu, Rasulullah tuh kan baru pertama kali mengalami hal itu. Rasulullah gemeteran, menggigil gitu. Terus pada saat kan wahyu pertama yang Iqra itu kan surah Al-Alaq. Nah, malaikat Jibril memeluk Rasulullah dengan sangat erat. Kemudian memberi wahyu pertama itu kepada Rasulullah. Kemudian dilepas pelukan malaikat Jibril, dilepas oleh malaikat Jibril, kemudian dipeluk lagi hingga 3 kali. Setelah proses penurunan wahyu pertama itu selesai, Rasulullah langsung bergegas untuk pulang ke rumah beliau, ke rumah Siti Khadijah. Kemudian sampai rumah beliau langsung disambut oleh Siti Khadijah. Kemudian langsung diselimuti oleh Siti Khadijah. Kemudian pada saat Rasulullah dalam selimut tersebut, datanglah wahyu kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berisi perintah kepada Rasulullah untuk membersihkan pakaian dan mengharap balasan atas kebaikan yang telah dilakukan. Nah, dakwah Rasulullah SAW itu bermula setelah turunnya wahyu kedua ini. Nah, pada saat itu Rasulullah pertama kali melakukan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Karena kan kalau langsung terang-terangan itu pasti nggak akan langsung diterima oleh orang-orang kafir. Jadi beliau berdakwah kepada istrinya, kemudian kepada keluarganya, dan kepada sahabat-sahabat beliau. Jadi Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu beliau pertama mendakwahkan kepada istri beliau, Siti Khadijah, kemudian kepada sahabat-sahabat beliau yang lain juga. Nah, beliau memiliki strategi sendiri dalam menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini. Beliau pertama kali itu menjalankan dakwah di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di situ beliau mengadakan seperti pengajian. Jadi banyak yang menghadiri juga dari sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, karena rumah Arqam bin Abil Arqam itu berada di tengah keramaian, jadi kalau misalnya di dalam rumah itu ada mengadakan sebuah kajian, itu kan nggak bakal terlalu terlihat. Nah, karena di keramaian jadi itu nggak terlalu terlihat dari orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir banyak yang tidak menyadari bahwa di rumah Abil bin Abil Arqam itu ada kajian dakwah dari Rasulullah. Jadi orang-orang kafir belum menyadari hal itu. Oh, gitu ya. Dan seiring berjalannya waktu, banyak jamaah yang bertambah di majlis Rasulullah tersebut. Gitu. Nah, jadi kan waktu Rasulullah itu dakwah secara sembunyi-sembunyi kan masyarakat atau orang-orang kafir itu kan belum pada tahu ya, belum menyadari. Nah, tapi ya tanpa kita pungkiri ya, sepandai-pandai tupai melompat pasti juga akan terjatuh ya. Nah, walaupun pada saat itu Rasulullah itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan mungkin tadi dari Mbak Ulif sudah menjelaskan bahwa pada saat itu orang-orang kafir tuh belum pada sadar kalau ternyata tuh Rasulullah itu menyebarkan agama Islam gitu. Nah, lalu ketika orang kafir itu menyadari, bagaimana sih reaksi mereka waktu pertama kali menyadari ketika Rasulullah itu berdakwah atau menyebarkan agama Islam gitu Mbak, gimana ya? Jadi ya betul kata Mbak Vina, sepandai-pandai tupai meloncat pasti akan jatuh juga. Nah,
kalau Rasulullah secara sembunyi-sembunyi terus kan juga nggak bakal mungkin. Oh, Nah, jadi pada saat itu orang kafir lama-kelamaan juga menyadari hal itu karena jamaah Rasulullah semakin hari semakin bertambah. Nah, kemudian ketika orang kafir orang-orang kafir itu pertama kali mengetahui bahwa Rasulullah melakukan dakwah di rumah Adil bin Abil Arqam itu, mereka tidak terlalu memperdulikan. Kenapa? Karena menurut orang-orang kafir, Rasulullah melakukan itu pun tidak mengganggu mereka. Rasulullah juga tidak menyenggol kepercayaan orang-orang kafir. Jadi mereka biasa saja, tidak merasa terganggu dengan kegiatan dakwah Rasulullah yang ada di rumah Abil bin Abil Arqam tersebut. Kemudian 3 tahun pun berlalu. Jadi kan tadi kan dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Kemudian 3 tahun berlalu dan dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi itu sudah diketahui oleh banyak orang dari kalangan orang-orang kafir juga. Kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan Rasulullah untuk dakwah secara terang-terangan seperti itu. Seperti itu. Berarti ketika orang-orang kafir menyadari itu, kemudian Allah tuh memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan sekalian gitu ya. Iya, karena udah orang-orang kafir di Mekah itu udah sadar gitu ya. Jadi ya, langsung emang sudah waktunya. Jadi langsung gitu ya. Ya, baik-baik. Ya, bisa diterima. Mungkin pertanyaan saya cukup itu aja, Mbak Olive. Terima kasih buat semua jawaban dan semua ilmu pengetahuannya. Terima kasih banyak. Dan di sini saya sebagai host, saya juga meminta maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari kata-kata saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina udah membantu.